Shalom, selamat sore bagi kita sekalian. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan yang senantiasa memberikan kita kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk kita bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Lewat ibadah rumah tangga pada hari ini, Rabu tanggal 19 Agustus 2020. Pelayan firman saat ini adalah Ibu Penatua Elvi Tomina, dan untuk menyambut pelayan firman, saya jemput kita bangkit berdiri. Panggilan beribadah. Marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dengan mengucapkan Mazmur 108 ayat 2 sampai ayat yang kelima. Hatiku siap, ya Allah, aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Kita naikkan pujian dari PKJ 14, kunyanyikan kasih setia Tuhan. Tahbisan dan salam. Ibadah keluarga saat ini ditahbiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita menyanyikan NKB nomor 3 ayat 1, Terpujilah Allah. Sehingga
Disilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melandasi ibadah kita pada sore hari ini, bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita melakukannya, mari terlebih dahulu kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan telah memberkati kami, mencurahkan Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami. Secara khusus pada sore hari ini ya Tuhan, kami jemaat-Mu boleh diberkati lewat pelayanan firman Tuhan di tengah-tengah kami pada ibadah sore hari ini. Terangi hati kami, terangi akal dan pikiran kami, supaya kami mengerti maksud firman Tuhan pada pembacaan kami saat ini. Ampuni salah dan dosa kami ya Bapa, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bahagian Alkitab yang akan menjadi bahan perenungan kita pada sore hari ini telah dipilih dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasalnya yang ke-10, kita akan baca ayat yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-15. Yesaya 10 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi apabila Tuhan telah menyelesaikan segala pekerjaannya di Gunung Sion dan di Yerusalem, maka ia akan menghukum perbuatan ketinggian hati Raja Asyur dan sikapnya yang angkuh sombong. Sebab ia telah berkata, dengan kekuatan tanganku aku telah melakukannya, dan dengan kebijaksanaanku, sebab aku berakal budi, aku telah meniadakan batas-batas antara bangsa, dan telah merampok persediaan-persediaan mereka. Dengan perkasa aku telah menurunkan orang-orang yang duduk di atas tahta. Seperti kepada sarang burung, demikianlah tanganku telah menjangkau kepada kekayaan bangsa-bangsa. Dan seperti orang meraup telur-telur yang ditinggalkan induknya, demikianlah aku telah meraup seluruh bumi. Dan tidak seekor pun yang menggerakkan sayap, yang mengangakkan paruh, atau yang menciap-ciap. Adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya? Atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, dan seolah-olah tongkat mengangkat orangnya yang bukan kayu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan yang telah hadir di tengah-tengah kita, Yesaya 10 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-15 diberi tema akibat dari kesombongan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sepanjang sejarah Tuhan memakai manusia sebagai alat untuk menggenapi rencananya. Tuhan dapat memakai siapapun, baik itu orang yang percaya kepadanya maupun orang yang tidak percaya kepadanya. Contohnya Raja Asyur. Ia dipakai Tuhan untuk mendidik umat Israel. Sang penguasa si Raja Asyur ini tengah berada di puncak kejayaannya, meraih kemenangan demi kemenangan, termasuk merebut Israel dan mengangkut segenap penduduknya sebagai tawanan. Alkitab mencatat bahwa kemenangan Asyur bukanlah karena kehebatannya, melainkan karena Tuhan berkenan memakai dia sebagai alat untuk menghukum para pemimpin dan umat Tuhan, yaitu kerajaan Yehuda, karena cara hidup mereka yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan Nabi Yesaya menyebut Asyur hanyalah cambuk
untuk menghukum orang Israel. Namun dalam perjalanannya, Raja Asyur menjadi sombong dan bertindak semena-mena terhadap kerajaan lain, termasuk kerajaan Yehuda. Ia merasa bahwa dirinya adalah raja yang hebat, kuat, dan punya segalanya, di mana segala yang ia raih dan miliki adalah hasil perjuangan dan kekuatannya sendiri. Raja Asyur lupa bahwa dirinya dan kerajaannya hanyalah alat yang dipakai Tuhan untuk menghukum kaum Yehuda agar berbalik kepada Tuhan, tidak lebih. Namun Raja Asyur adalah manusia yang tidak takut akan Tuhan, sehingga sifat sombong akhirnya menguasai dirinya. Akibat kesombongan itulah Allah kemudian murka atas Asyur dan memanggil Nabi Yesaya untuk memperingatkan Raja Asyur bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Israel, pencipta langit dan bumi, serta segala isinya, dan juga pencipta sejarah bangsa-bangsa, akan menghukum Asyur dengan penderitaan dan kesengsaraan, sampai tersisa hanya sedikit saja jika tidak takut kepada Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Allah yang kita sembah membenci segala sesuatu yang di dalamnya ada kesombongan dan memegahkan diri. Tuhan marah jika kita memegahkan diri. Artinya Allah menentang orang yang congkak. Mengapa? Pertama, orang yang sombong atau memegahkan diri selalu merasa dirinya lah yang terbaik. Inilah yang menjadi persoalan. Orang seperti ini selalu menjadi troublemaker atau si pembuat masalah. Di mana saja dia berada, selalu saja menimbulkan masalah. Selalu merasa orang lain salah, merasa diri paling benar, sehingga tidak butuh untuk mendekat kepada Tuhan. Tidak butuh untuk meminta maaf pada orang lain, karena merasa dirinya tidak pernah salah. Selalu merasa dirinya yang terbaik dan orang lain buruk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita sudah mulai hidup seperti ini, berarti kita sedang membanggakan diri. Siapakah kita ini? Kita hanyalah segumpal tanah liat yang oleh Tuhan dijadikannya berarti. Biarkan Tuhan yang terus mengatur hidup kita, supaya kita tidak jatuh dalam kemegahan diri, tetapi menyadari bahwa semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Yang kedua, karena orang yang membanggakan diri akan menjauh dari Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, orang yang membanggakan diri akan menjauh dari Tuhan. Bukan Tuhan yang menjauh, tetapi dia yang menjauhkan diri dari Tuhan melalui kesombongan dan kemegahan dirinya. Jemaat, Tuhan dekat dengan orang-orang yang rendah hati dan hancur hati di hadapan Tuhan. Jika kita jauh dari Tuhan, hidup kita akan binasa. Yang ketiga, karena orang yang memegahkan diri cenderung menyembah prestasi dan uang. Demi sebuah prestasi dan demi untuk mendapatkan uang, kadang nilai-nilai moral sudah diinjak-injak dan diabaikan. Biarlah kita tidak menyembah prestasi dan uang, tetapi kita menyembah sumber yang membuat prestasi dan uang itu ada. Dan itu yang kita kenal dan kita panggil di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Segala sesuatu yang kita miliki, semua itu karena anugerah Tuhan. Dan itu bukan sesuatu yang harus kita kejar. Kita harus mengejar untuk selalu hidup menyenangkan hati Tuhan. Yang keempat, karena orang yang memegahkan diri
adalah orang yang mudah kecewa. Tuhan tidak mau kita membanggakan diri. Karena jika kita membanggakan diri, kita cenderung akan mudah jatuh, mudah kecewa, mudah murtad, dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Paulus berkata, "Kalau aku bermegah, aku akan bermegah di dalam salib." Dalam bagian lain juga Paulus berkata, "Kalau aku bermegah, aku akan bermegah di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku." Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita diingatkan Tuhan untuk tidak sombong dan jangan membanggakan diri. Ketika kita diberkati, ketika kita sukses, dan ketika menerima jawaban dari doa kita. Sebaliknya, kita juga tidak boleh berputus asa dan bersungut-sungut ketika diizinkan Tuhan untuk mengalami kesulitan. Kalaupun kita bermegah karena salib, dan kita bermegah di dalam Kristus yang setiap hari akan menuntun jalan kehidupan kita dan dipercepat ke arah tujuan berlimpah kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat, setelah kita dilayani oleh kebenaran firman Tuhan, sekarang diberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mengiringi persembahan syukur, kita bersama-sama menyanyikan NKB nomor 133. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Syukur padamu ya Allah. Mari kita berdoa syafaat. Bapa kami, Allah pencipta langit dan bumi, dan yang menganugerahkan napas hidup, kekuatan, dan kesehatan bagi kami semua. Kami bersyukur ya Tuhan Allah, karena kami diperkenankan lagi untuk menikmati hidup bersama dengan keluarga, bersama istri, bersama suami, anak-anak, orang tua, bahkan bersama dengan seluruh kaum keluarga. Kami berterima kasih Tuhan, sebab Engkau sudah memberikan kesempatan, kemampuan bagi kami untuk bekerja, dan kami bersyukur pula karena Engkau juga telah menyertai dan memberkati kehidupan kami selama seminggu yang telah kami lalui, di mana kami dikelilingi oleh berkat-berkat yang terindah yang senantiasa menjadi bagian kehidupan kami.
Kami juga boleh beraktivitas, melakukan apa yang sudah menjadi tanggung jawab kami untuk kami kerjakan. Dan semuanya itu boleh terlaksana sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki bagi kami. Kami meyakini semuanya ini adalah anugerah dan kasih sayang-Mu yang Engkau curahkan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini, karena Engkau memberikan waktu buat kami berada di sekeliling firman-Mu lewat pembacaan dan perenungan firman-Mu. Mampukan kami untuk dapat melakukannya dalam setiap langkah hidup dimanapun kami berada. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa ketika kami dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaan, mungkin kami telah berlaku seperti Raja Asyur, berpikir bahwa semua pencapaian yang kami peroleh datang dari kemampuan tangan kami sendiri, sehingga kemudian membuat kami sombong, memandang bahwa itu adalah jasa dari kami sendiri, dan tidak melihat bahwa di balik semua apa yang telah kami kerjakan, ternyata itu adalah oleh karena perbuatan indah dari Tuhan. Itu semua kami boleh alami dan nikmati oleh karena semata-mata anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu hari ini. Bapa di sorga, dalam doa syafaat kami saat ini, hamba-Mu berdoa bagi keluarga-keluarga jemaat-Mu di Sion Wasuponda. Berkati setiap keluarga di jemaat-Mu ini ya Tuhan, dalam tugas pekerjaan mereka setiap hari. Biarlah lewat usaha dan kerja mereka, kehidupan keluarga jemaat di tempat ini akan semakin diberkati. Kehidupan mereka baik sebagai petani yang mengerjakan usaha mereka di sawah dan di kebun, Tuhan kiranya memberkati. Sebagai karyawan swasta, sebagai pengusaha, sebagai ASN, ataupun berbagai bidang pekerjaan lainnya, Tuhan kiranya memberkati. Kiranya tangan Tuhan akan senantiasa memberikan kemampuan, memberikan kesehatan, kesabaran dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Dan kiranya damai sejahtera Tuhan akan senantiasa menjadi bahagian bagi setiap keluarga di jemaat-Mu ini. Kami berdoa juga ya Tuhan Allah, bagi semua orang yang membutuhkan pertolongan-Mu, orang-orang tua kami. Tuhan kiranya memberikan sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit, kiranya Engkau memberkati segala pengobatan, agar kesembuhan dapat menjadi bahagian dari saudara-saudara kami ini. Bapa yang hidup, yang senantiasa melimpahkan berkat dan anugerah dalam kehidupan kami, saat ini dalam persekutuan kami telah memberikan persembahan syukur sebagai wujud ungkapan terima kasih kami kepadamu. Kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu, dan kiranya diberkati oleh-Mu, agar supaya persembahan ini menjadi wujud pelayanan kasih-Mu di tengah-tengah jemaat Sion Wasuponda. Berkatilah kami semua yang telah memberikan dengan sukarela dan dengan sukacita. Inilah doa syukur dan permohonan kami ya Tuhan Allah, yang kami bawa dan alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menebus dan memberkati kehidupan kami semua. Amin. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita menyanyikan NKB nomor 184 ayat 1. Engkau milikku abadi. Bersamamu
kita terima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Demikian ibadah rumah tangga kita hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar semakin menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus yang selalu memberikan sukacita dan damai sejahtera. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Penatua Elvi Tomina yang telah melayani ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus terus memberkati dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan dalam keluarga. Amin. Tuhan Yesus memberkati.